Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Habibina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa man ittaba'alah ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah, puji syukur atas Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia nikmat taufik hidayah kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan hari ini, pada kesempatan ini kita sekalian semuanya bisa bermuajahah. Semua itu atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita ikrarkan terima kasih dan syukur kita dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam senantiasa kita curahkan, semoga selalu tersanjung diberikan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan semua umatnya, dan kepada kita sekalian, keluarga kita, sanak, family, semuanya mendapatkan curahan rahmat, sholawat dan salam, sehingga semuanya mendapat petunjuk, hidayah, pertolongan, inayah, barokah dan karomah zahir batin dunia akhirah, mendapat syafaat kelak di yaumil qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Marilah kita kaji bersama tentang ilmu. Ilmu adalah pengertian yang dari dulu hingga sekarang menjadi pondasi dasar keberadaan manusia, pondasi dalam dasar kepada keberadaan manusia, peradaban dari surga hingga di dunia sampai saat sekarang ini dan seterusnya nanti. Ilmu adalah pondasi dasar manusia, sehingga manusia itu menjadi makhluk ciptaan Allah, hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari surga sampai di dunia, sampai ke surga lagi. Itu harus didasari dengan ilmu atau pengertian. Pengertian itu semua dari Allah. Ilmu itu semua dari Allah. Baik secara khusus ilmu agama atau ilmu-ilmu yang lain. Yang ilmu itu telah diberikan oleh Allah kepada Nabi Adam alaihissalam. Sampai sekarang kita sekalian adalah Bani Adam. Ini bekal pondasi dasarnya ilmu. Dalil yang menerangkan keutamaan ilmu di dalam kitab suci Al-Quranul Karim itu teramat banyak. Allah Ta'ala menjelaskan tentang keutamaan ahli ilmu dalam sabdanya, firmannya Allah menyampaikan,
Di dalam kitab suci Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wa ulul ilmi. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Allah menyebutkan di dalam kitab suci Al-Quran bahwa Allah bersaksi tentang apa? La ilaha illa huwa, la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Dan Allah menyampaikan yang bersaksi tiada Tuhan selain Allah kecuali Allah itu sendiri, para malaikat. Dan para orang-orang yang mempunyai ilmu atau diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang diberi ilmu itu akan mempunyai pendapat, akan mempunyai prinsip yang adil, yang benar. Maka di sini kita berpikir Allah Ta'ala telah menyebutkan dirinya di dalam ayat ini dan menyebutkan malaikat dan menyebutkan ahli ilmu. Ahli ilmu di dalam agama adalah al-alim, al-ulama. Maka ketiga ini telah menunjukkan, memberi sebuah pengertian yang sangat tendensius, yaitu keberadaan, kemuliaan dan keutamaan siapa? Orang-orang ahli ilmu. Tidak diragukan lagi bahwa ahli ilmu itu dimuliakan, mempunyai derajat yang mulia. Dari itu pula Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajatin. Allah akan mengangkat, Allah mengangkat, sudah mengangkat, sedang mengangkat dan akan seterusnya. Allah mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman di antara para manusia, di antara kamu sekalian, dan Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang diberi ilmu. Jadi diberi iman dan diberi ilmu, maka diangkat derajatnya, atau Allah mengangkat derajatnya kepada mereka-mereka itu. Harapan kita semoga kita sekalian senantiasa diberi iman, keimanan, dan diberi ilmu, pengertian. Pengertian yang sesuai dengan apa yang kita mengerti, artinya benar pengertian itu. Sehingga pengertian itu akan menjadi sebuah petunjuk. Semakin tambah pengertian seseorang, kita semua, semakin tambah pula petunjuk Allah kepada kita sekalian, sehingga kita semakin baik perilakunya, semakin baik ibadahnya, semakin baik hablum minallah, dan hubungan kepada sesama manusia semakin baik karena bertambahnya ilmu. Allahumma amin ya rabbal alamin. Orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala sudah barang tentu mereka tidak sama. Tidak sama dalam hal apapun. Pemikirannya, pemahamannya, perilakunya, seharusnya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Qul, katakanlah wahai Muhammad, apakah sama orang-orang yang mengerti, yang mempunyai ilmu, dan orang-orang yang tidak mengerti, tidak mempunyai ilmu? Tentu saja tidak sama. Dalam hal apa tidak sama? Dalam segala hal pasti tidak sama. Ketika orang yang ahli ilmu
orang yang mengerti itu mengamalkan ilmunya. Maka disebutkan dalam Rasulullah SAW menyampaikan, ilmu adalah imam, ilmu adalah pemimpin, adapun amal adalah pengikut. Amal itu mengikuti ilmunya. Seberapa banyak orang itu berilmu, seberapa banyak pula amal orang tersebut ketika ilmunya itu diamalkan. Maka amalkanlah ilmu agama, ilmu yang telah kita mengerti, yang bermanfaat kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada umat dan masyarakat, kepada bangsa dan negara. Amalkanlah ilmu sehingga ilmu itu bermanfaat secara menyeluruh kepada pribadi kita sendiri dan secara menyeluruh. Maka di sini disebutkan pula Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang hubungan dengan ilmu sebagai tendensi manusia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah, yang ditakuti itu Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang takut sama Allah, kepada Allah, insya Allah Allah akan selalu menolong kepada siapapun yang mempunyai rasa takut kepada Allah di dunia dan di akhirat. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hamba Allah itu banyak, global, dari nilai sosial ekonomi, dari nilai sosial kemasyarakatan, sosial ekonomi. Ada orang kaya, ada orang yang tidak kaya. Orang sosial kemasyarakatan, ada orang besar, ada orang tidak besar. Ini semuanya secara global ini masuk di dalam ibadi, hamba-hambanya Allah, yang pejabat, lurah, bupati, gubernur, presiden, ini semua hamba Allah. Pejabat, rakyat, masyarakat, sipil, kalau camat itu pegawai. Itu semua hamba Allah. Yang santri, yang kiai, yang profesor, yang doktor, semua ini hamba Allah. Namun demikian status yang mempunyai takut kepada Allah adalah al-ulama. Jadi hamba Allah itu secara global semuanya hamba Allah. Tapi terkhusus yang takut kepada Allah adalah al-alim, orang yang mengerti tentang Allah, orang yang mengerti perintahnya Allah, orang yang mengerti larangannya Allah, sehingga dia tidak berani kepada Allah karena tahu yang dilarang untuk tidak dilakukan, karena tahu yang diperintah untuk dilakukan. Siapakah orang-orang itu? Al-alim. Itu kalau satu, kalau banyak al-ulama. Jadi ulama itu banyak, di mana-mana ada ulama. Ulama yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ulama yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, sesungguhnya orang yang takut
di antara hamba-hamba Allah yang sangat banyak global, lintas generasi, lintas suku, lintas nilai sosial, sosial ekonomi, sosial kemasyarakatan, dan sosial-sosial yang lain yang mempunyai derajat takut kepada Allah adalah ulama. Itulah ulama yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada disampaikan oleh Rasulullah SAW sehubungan dengan ilmu, orang yang diberi ilmu adalah al-alim. Ketika orang al-alim, dialah salah satu tanda-tanda bahwa Allah akan menghendaki kepada beliau, mereka orang alim, untuk menjadi orang yang baik. Rasulullah menyampaikan, "Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi baik, maka Allah taala memberikan kefahaman kepada mereka sehingga diamalkannya, yaitu di dalam ilmu agama. Wa yulhimuhu rusdahu, dan Allah memberikan ilham, kata hatinya adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini orang yang alim mempunyai tugas. Tugas apa? Selalu senantiasa menggantikan kedudukan para nabi, para rasul, para kekasih Allah, karena al-alim itu mempunyai kedudukan warasatul anbiya. Rasulullah menyampaikan, al-ulama'u warasatul anbiya'i. Ulama adalah pewaris estafet dari generasi lintas generasi, dari kurun ke kurun, dari waktu ke waktu, yang mempunyai tugas membawa. Tugasnya para nabi adalah para alim ulama. Maka kita semuanya senantiasa mengikuti para alim ulama. Rasulullah menyampaikan, ittabi'ul al-ulama, ikutilah para alim ulama. Alim ulama yang mempunyai kriteria-kriteria tersebut. Takut kepada Allah. Fa innahum surujud dunya, sesungguhnya ulama itu menjadi lentera karena menjalankan tugasnya, sehingga umat, masyarakat, rakyat, segenap bangsa ini diterangi dengan ilmunya yang sedianya kita tidak tahu, karena kita mendengar kejelasan, keterangan, penyampaian dari para alim ulama, sehingga kita tahu mana yang boleh kita lakukan, mana yang wajib, mana yang sunnah kita lakukan, tahu mana yang tidak boleh, yang dilarang, yang haram, yang makruh kita tinggalkan. Ini yang menjelaskan para alim ulama. Maka setelah dijelaskan oleh para alim ulama, kita tahu ibarat kegelapan kita menjadi terang. Ibarat kita tidak melihat, karena diterangkan kita menjadi tahu. Inilah yang namanya ulama menjadi lentera di dunia. Wa masobihul akhirah, kelak di akhirah juga ulama itu sendiri akan menjadi lentera. Kita akan ikut siapa? Kita ini akan ikut siapa? Kita al-alim, seorang yang alim mengikuti gurunya, gurunya mengikuti gurunya, gurunya mengikuti gurunya, terus sampai pada Rasulullah SAW, sehingga jelas siapa kita harus berkumpul, siapa kita harus bersama, karena kita
diberi petunjuk dengan orang itu. Oh, saya kelompoknya seorang al-alim yang dulu kita pernah mengamalkan ilmunya di dunia, kelak di akhirah kita akan senantiasa mempunyai mata rantai sampai kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kita ini semuanya umatnya beliau Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita harapkan barokahnya min yaumina hada ila yaumil akhirah, min yaumina hada ila yaumil qiyamah, dan kita mengharap syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Maka dari itu marilah kita bersama senantiasa berusaha untuk menjalankan tugas alim ulama, menjadi orang yang baik yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala setelah mengerti agama dan punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal muwafiq ila aqwamit thoriq ihdinas siratal mustaqim fi lutfina afiyatin salamatin fid dini wad dunya wal akhirah wa husnal khatimah wal jannah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wila hadran Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala jami ibadillah sholihin wa khussan masyayin al-kiram taghammatu bil maghfirah wa rahmah wa ridwanih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.